Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Firdaus dengan NPM 201000193 dari kelas Filsafat kelas E, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jadi di sini saya akan mencoba untuk meresensi perdebatan antara profesor hukum sekaligus filsuf antara Hart dan Fuller. Jadi, salah satu perdebatan yang sangat menarik dalam keilmuan hukum hingga saat ini adalah perdebatan antara Hart dan Lon Fuller. Perdebatan antara mereka dapat dikatakan sebagai perdebatan paling menarik dalam abad ke-21. Kedua pemikir ini memberikan gambaran mengenai pemaknaan hukum pada konteks hukum yang sebenarnya. Pemikiran kedua pemikir ini lebih kepada bagaimana hukum yang dipahami didasari pada dua filsafat yang berbeda, di mana positivisme hukum dan hukum alam mengambil peran dalam memandang hukum. Positivisme hukum ini dikemukakan oleh Hart, sedangkan hukum alam dikemukakan oleh Lon Fuller. Kedua pemikir ini dinobatkan sebagai pemikir yang produktif dan merupakan pentolan dari kedua filsafat hukum tersebut, meskipun mereka bukan orang yang pertama kali memperkenalkan pemahaman ini. Sebenarnya, positivisme hukum merupakan aliran yang bersifat jurisprudensi analitis. Artinya, filsafat ini mencoba memaknai arti penting dari apa itu hukum. Meskipun banyak pemikir yang beranggapan jurisprudensi analitis ini semakin kabur pemaknaannya, namun belum ada pemikir yang mampu menjelaskan sejauh mana filsafat ini kabur dari tujuan asalnya. Filsafat jenis ini dikembangkan oleh pemikir hukum pada abad ke-18 dan 19, seperti Jeremy Bentham dan juga John Austin. Sedangkan hukum alam adalah jenis filsafat yang menitik beratkan pada hak kodrat manusia. Sejarah hukum alam tidak terlepas dari adanya pemikiran penggunaan akal manusia yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Keterkaitannya dengan hukum adalah hukum merupakan produk akal manusia yang harus bisa dimanfaatkan oleh manusia dan berguna bagi manusia untuk menciptakan hak kodrat manusia itu sendiri. Moralitas adalah salah satu kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan itu telah ditugaskan di banyak kitab-kitab suci. Salah satunya adalah kitab suci seperti Perjanjian Lama dan Baru, serta sebelumnya pada kitab-kitab Yunani kuno. Bahkan di beberapa buku juga disebut sebagai filsafat Romawi kuno, dikarenakan filsafat ini banyak secara simultan muncul di berbagai negara. Pemikiran ini didasari pada adanya penentangan terhadap gereja dan agama Kristen yang digunakan sebagai alat kekuasaan dan penindasan atas nama agama. Banyak pemikir saat itu telah menggunakan akal sebagai salah satu rujukan berpikir yang saat itu telah dibutakan oleh Kristen. Penentangan ini didasari adanya perlakuan amoral dari pemimpin kerajaan dan Kristen dalam menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk kehidupan sosial, pajak, dan penebusan dosa yang tidak beraturan dan bertentangan dengan ajaran yang ada. Kristen menjadi satu ide yang salah. Gereja menjadi institusi yang jahat dan kerajaan adalah penguasa bagi Kristen dan gereja yang berjuang pada titik tidak berlakunya kehidupan sosial yang baik pada masa itu.
Lalu, bagaimana dari pandangan dari Profesor Hart? Profesor Hart berpendapat bahwa hukum dan moralitas adalah dua hal yang terpisah secara konseptual. Baginya, hukum harus dipahami secara objektif sebagai seperangkat aturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum, terlepas dari pertimbangan nilai-nilai moral. Hart mengemukakan bahwa hukum harus dilihat sebagai aturan yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang, dan kriteria keabsahan hukum terletak pada adanya konsensus sosial dan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Lalu ada juga pendapat dari Profesor Fuller. Profesor Fuller berpendapat bahwa hukum dan moralitas saling terkait dan memiliki ketergantungan yang erat. Baginya, hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas tertentu, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi individu. Fuller berargumen bahwa hukum yang tidak memenuhi prinsip-prinsip moral tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang sebenarnya. Jadi, kesimpulan antara Hart dan Fuller adalah memiliki pandangan yang berbeda tentang keterkaitan antara hukum dan moralitas. Hart berpendapat bahwa hukum dan moralitas adalah dua domain yang terpisah. Sedangkan Fuller berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang penting. Perbedaan pandangan ini mencerminkan perdebatan yang terus berlangsung dalam pemikiran hukum tentang hubungan antara hukum dan moralitas. Lalu juga di sini ada pendapat dari saya sendiri terkait perdebatan antara Profesor Hart dan Profesor Fuller, yaitu pendapat saya bahwa perdebatan antara kedua profesor tersebut menghadirkan perspektif yang berbeda dalam memahami sifat dan tujuan hukum. Pendekatan positifis Profesor Hart menekankan pada pengertian hukum sebagai aturan-aturan yang diterapkan secara konsisten. Sementara dari Profesor Fuller menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam hukum. Keduanya memberikan wawasan yang berharga dalam pemikiran hukum, dan perdebatan ini masih mempengaruhi diskusi hukum hingga saat ini. Lalu juga pendapat saya tentang bagaimana pendapat saya tentang keterkaitan hukum dan moralitas. Saya membagi ada tiga perspektif. Yang pertama ada perspektif ketergantungan. Perspektif ini menyatakan bahwa hukum dan moralitas saling bergantung satu sama lain. Hukum dianggap bergantung pada moralitas karena hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai moral yang diakui dalam masyarakat. Sebaliknya, moralitas juga dapat dipengaruhi oleh hukum karena hukum dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku moral dalam masyarakat. Yang kedua, perspektif terpisah. Pandangan ini berpendapat bahwa hukum dan moralitas adalah domain yang terpisah dan memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Hukum dianggap sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sementara moralitas berkaitan dengan prinsip-prinsip etika individu atau kelompok. Perspektif ini berargumen bahwa hukum harus netral dan tidak tergantung pada pertimbangan moral individu. Lalu yang terakhir dan yang ketiga adalah perspektif interaksi. Pandangan ini menganggap bahwa hukum dan moralitas saling berinteraksi dalam pembentukan dan penekanan hukum.
Moralitas individu dan kelompok dapat mempengaruhi pembentukan hukum melalui partisipasi dalam proses politik dan advokasi. Di sisi lain, hukum dapat mempengaruhi persepsi dan perkembangan moralitas dalam masyarakat. Sekian mungkin dari penyampaian saya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.